KKN di Desa Penari. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri. Widya, begitu anak-anak lain memanggilnya, ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. "Aku sudah dapat tempat untuk KKN," kata seseorang di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. "Di mana?" "Di kota B, di sebuah desa di kabupaten. Banyak proker untuk dikerjakan. Tempatnya cocok untuk KKN kita." Saat itu juga Widya segera mengajukan proposal KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda, pun dengan anggota minimal 6 orang. "Tenang," kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. "Siapa yang sudah gabung, Nur?" tanya Ayu. "Temanku, kakak tingkat 2, angkatan di atas kita, satunya lagi temannya." Lega sudah batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker, kelompok, dan individu untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. "Apa nggak ada tempat lain? Kenapa harus di kota B?" Wajah ibunya menegang. "Di sana tempatnya bukannya hutan semua, tidak bagus ditinggali oleh manusia." Namun, setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaan ibu gak enak. Apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi? Widya enggan melakukannya. Maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan, Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling. Khawatir 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, 2 orang muncul menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi, bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai. Mereka akhirnya berangkat. "Naik apa kita nanti?" kata Wahyu. "Elf, Mas," jawab Nur. "Sampai desanya naik mobil elf, Dik?" "Tidak, Mas, nanti berhenti di jalur hutan D. Nanti ada yang jemput," sahut Nur. Mendengar itu, Widya bertanya ke Ayu, "Yuk, apa desanya gak bisa dimasuki mobil?" Ayu hanya menggelengkan kepala. "Gak bisa,
tapi dekat kok dari jalan besar. 45 menit kemungkinan. Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa, hari sudah mulai petang. Ditambah area dekat dengan hutan membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun. Lengkap sudah setelah menunggu hampir setengah jam. Terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki paruh baya dengan motor butut. "Jir, naik motor nih," kata Wahyu spontan. Saat itu ada yang aneh. Entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja yang memperhatikan semua detail itu hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri. Mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu, setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini rasa menyesal sempat terfikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis dari jauh, sayup-sayup terdengar sebuah suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong, kompiang, membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa Ti, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. "Monggo," kata lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. "Kesini guys," teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria. Wajahnya tenang dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. "Kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku. Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota yang rencananya mau KKN." Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya, kenapa desanya harus sepelosok ini? Dengan tawa sumringah, Pak Prabu menjawab, "Pelosok bagaimana maksudnya, Mbak?
bukannya jarak ke jalan besar hanya 30 menit. Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya, seolah pertanyaan kok membingungkan. Mbaknya mungkin capek, jadi mari saya antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal. Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. Maksudnya bagaimana Tahwid? Kok kamu tanya seperti itu? Buat saya sungkan saja kamu. Di situ Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu, tapi sudah dirubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun bertanya maksud ucapannya kepada Pak Prabu karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh Widya sendiri, itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. Gini, kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi ada suara orang memainkan gamelan. Ya, palingan ada warga yang mengadakan hajatan. Apalagi. Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri, sembari berbicara lirih. Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, "Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan, itu pertanda buruk." Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. "Nur, jangan ngomong sembarangan. Kamu bukannya ikut observasi di kampung ini sama aku. Belum sehari, kamu sudah ngomong hal yang gak masuk akal begini." Ayu pergi, meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu, Nur mengatakannya, "Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu," katanya. "Masalahnya, aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi." "Astagfirullah," kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya. Air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibunya tempo hari, air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang Nur dan Widya, tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi, masih sampai di rasa yang paling manis, belum sampai di rasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun, baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu, meski hanya sekedar suara. Berbeda dengan Nur, temannya, ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang sejak awal, Nur yang paling berbeda di antara yang lain.
Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab, dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri, Nur yang paling religius. Karena setahu Widya sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota J. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, kata Widya masih menenangkan. Nur, bisa nggak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman. Kan jadi gak enak kalau sampai warga desa dengar. Apalagi kita di sini itu sebagai tamu. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya, dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya, rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari, sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. Walaupun saya tinggal di sini, saya juga pernah kuliah loh dek, sarjana lagi, kata Pak Prabu. Bahasanya medok campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu, Wahyu menimpali. Itu loh, dengarkan bapaknya. Walaupun rumahnya di desa, tidak lupa kuliah. Wahyu melanjutkan, Bapak ambil apa dulu? Perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai, pertanian. Lah, di sini nggak ada sawah. Gimana sih, Pak? Ya, memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah? Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur, dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama, sebuah pemakaman desa. Aneh, itu yang pertama kali dipikirkan Widya, atau mungkin serombongan orang. Di setiap nisan ditutup oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin, dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Mohon maaf Pak, ini kenapa ya? Kok? Belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok nisannya ditutupi pakai kain? Gitu toh? Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayu tertawa kecil. Ini itu namanya sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman, terang Pak Prabu. Yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak buah. Sampai-sampai Wahyu dan Anton, walaupun pelan sengaja menyindir, namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola, Pak.
Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan, tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomongkannya. Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden, kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air. Tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan, memberinya sampel warna merah sampai biru, dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja selama perjalanan Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur, setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela, Bima mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan. Tipak talas. Kalau kata Pak Prabu, sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh, Pak? Tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban, namun ia enggan mengatakannya. Itu adalah hutan belantara, gak ada apa-apanya. Hanya mempertimbangkan takutnya kalau kalian ke sana hilang, tersesat, lalu bagaimana? Sekali lagi, jawaban itu cukup membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun, perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya, di mana kamar mandi? Ia tidak menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya, setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan, di bagian selatan sinden samping sungai ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tidak berhenti di situ, Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh.
terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk laki-laki bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Semua anak tampak paham, meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan. Namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan rapat dengan semua anak, lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun. Saat itu juga Widya memintanya untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di bilik samping sinden. Awalnya Nur tampak tidak mau, tapi karena dipaksa, akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk bilik. Widya setuju. Ia gak berpikir aneh-aneh. Selama perjalanan, ia melihat setiap rumah yang dilewati. Rata-rata sama, semua rumah, tembok di depan, kiri kanan, dan bambu dianyam. Langit sudah merah, dan setelah menempuh jarak lumayan, akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil. Bedanya, kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu di tempat di samping pohon asem yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Sempat ragu, tapi Widya bilang, "Lanjut." Rupanya benar, ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga sudah penuh di dalam kendi. Nur pun masuk, sementara Widya menunggu di depan bilik. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wangian itu. Benar saja, di samping pohon asam itu pun ada sesajennya. Yang lebih parah, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik. Dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. "Nur! Nur!" teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya, hening, tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih. Lirih sekali, sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Suara orang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut, lembut sekali seperti seorang biduan. "Nur, buka Nur, buka!" Spontan Widya menggedor pintu dengan keras. Dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. "Kenapa sih, Wid?" Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih mimik wajahnya mencuri pandang bagian dalam bilik. "Ayo cepat mandi, ganti, biar aku yang jaga di luar." Kaget, Widya sudah ragu. Melihat samping bilik ada sesajen. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu.
Namun dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk bilik, menutup pintu. Bagian dalam bilik sangat lembab. Kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Di dalamnya ada kendi besar, setengah airnya sudah terpakai. Meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang kayu jati yang diikat dengan sulur, Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi. Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri. Suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya, Widya tidak tahu siapa pemilik wajah. Ia berdiri di depan kendi, bajunya sudah tertanggal, meraih air pertama yang membasuh badannya. Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi. Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah cantik nan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik mengamati suaranya dari luar bilik, tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur yang sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi, seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, "Nur, kamu bisa bersenandung lagu Jawa ya?" Nur mengamati Widya, kemudian ia diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri tanpa mau membagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembuangan. Ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas? Ternyata gak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar. Widya terdiam beberapa saat memproses kalimat Ayu. Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana? Bukan aku, bela Ayu. Tadi yang mengajak awalnya si Bima. Katanya ada perempuan cantik. Pas diikuti ternyata gak ada. Lah,
terus kamu tetap ke sana. Anak ini, kan saya mengejar Bima, apa dibiarkan saja anak itu nanti hilang. Perdebatan mereka berhenti sampai di sana. Namun perasaan itu, Widya merasa perasaannya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki saat Widya melihat apa yang terjadi. Bayangan Nur melangkah keluar. Ragu apakah mau membangunkan Ayu, Widya pun beranjak dari tempat tidurnya, berjalan mengejar Nur. Rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari, mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun, tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termengu, mematung, melihat temannya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti ini. Nur, panggil Widya. Tapi sosok Nur seperti tidak mendengarkannya. Ia masih berlenggak-lenggok. Sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Ngeri. Tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandangnya. Dari jauh, sayup-sayup kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan sahut menyahut, campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk rumah, tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam, dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya, seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkan sembari memanggil namanya. Wahyu. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. Malam-malam ngapain anjir nari sendirian di sini seorang diri? Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. Ada apa sih, Nak? Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar.
Si pemilik rumah tampak khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu, memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya, ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian, ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat. Sampai Wahyu sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi. Karena hari semakin larut, si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Namun malam itu benar-benar malam yang gila, seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling serius. Semua orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari, bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya hari itu. Pak Prabu meminta Widya, Ayu, dan Wahyu menemaninya. Nur pergi. Ia masih harus mengerjakan proker individualnya dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini. Kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dengan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu, bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemput? Rumah yang Pak Prabu datangi rupanya rumah seseorang. Melintasi jalan besar, lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja, rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu bata merah dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek sepuh berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak
Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang, namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Monggo," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun, senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan, yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar, gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya, tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya. Berikutnya, Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerir masuk ke tenggorokan. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan seksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya. Katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit, dan sejenisnya, bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun, bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya, namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. "Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti." Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal dalam satu rumah.
hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam, Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan, kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada watu hitam, batu kali cukup besar dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya. Ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kah? Maksudnya mas, temanmu itu setiap larut malam keluar Wid, entah kemana, terus biasanya baru balik pagi. Apa sedang mengerjakan prokernya? Tapi kok harus malam? Gak ngerti aku mas. Terus kata Wahyu, aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar. Gak mungkin lah mas. Sumpah, gak cuma itu. Kadang dia tertawa sendirian. Gila kali anak itu. Bima itu religius, gak mungkin aneh-aneh. Ya sudah, tanya Anton kalau gak percaya. Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian. Dia cuma lihat kamu dari jendela. Paham kamu sekarang? Gila itu anak. Widya diam lama, memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Ayu, Wahyu, dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon dapur. Untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar. Di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama suaranya semakin terdengar dengan jelas. Pawon rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi lengkap dengan mukenanya. Widya mematung, diam lama sekali sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Kenapa Wid? Tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. Ada apa tah sebenarnya? Tanya Nur yang sekarang di samping Widya.
Ia memegang bahu Widya dingin. Tangan Widya masih gemeteran sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. "Kenapa kok rame sekali?" tegur Ayu. "Gak tahu, anak ini ditanya dari tadi gak jawab-jawab." "Kenapa, Wid?" Wahyu mendekati. "Tanganmu kenapa gemeteran begini? Ada apa sih?" tanya Anton. "Nur, ambilkan air gitu loh, kok malah diam saja?" tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya pada Widya dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2 sampai 3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikannya beringsut mundur kaget. Begitu menutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut. Benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. "Tadi aku juga minum dari situ, gak ada begituannya." Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, "Kamu diincar ya, Wid. Kata mbahku, kalau tiba-tiba muncul rambut, itu biasanya kalau gak disantet, ya diincar makhluk halus." Nur kemudian mengatakannya, "Wid, apa penari itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu." Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari dan selama itu juga Widya hanya terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya. Namun semakin lama Widya tidak tahan lagi dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping pawon. Maka Widya pergi ke sana. Ia sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu. Widya berhenti di sela-sela pintu. Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak usianya berkisar antara 50-an.
menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah. Namun bapak itu ragu-ragu, ketakutan. Tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian selang beberapa menit bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Merasa lega bapak itu pergi, Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton baru saja masuk rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain, karena keesokan harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan, dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian. Seorang wanita sendirian di dalam rumah, dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan sesaat, ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon. Suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon. Keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar tepat di watu hitam di belakang rumah, sehingga si bapak panik dan pergi. Widya ikut pergi. Widya melaporkannya pada Pak Prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dilakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak bila ia melihat wanita. Wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang, dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati. Karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu, rupanya polos, rata, tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya bergidik ngeri. Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak. Siapa, Pak? Kakek-kakek penjaga batu
kali itu. Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun, ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Waktu itu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya. Ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. Ikut gak? Jauh gak? 2 jam, kata Wahyu. Aku sudah izin Pak Prabu, boleh pinjam motornya. Ya sudah, ikut. Wahyu melihat jam di tangannya, pukul 11 lewat. Ia harus cepat menyelesaikan urusannya di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan. Mereka berangkat, menembus jalan setapak, lalu sampai di jalan raya besar, menyusurinya jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka. Kurang lebih setelah 2 jam mencari ke sana kemari, dan setelah mendapatkannya mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4, sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menyampaikan sesuatu. Masnya pendatang, kata orang asing itu. Tidak, Pak. Saya hanya KKN di sini. Tetap saja orang luar kan? Kata si penjual masih melihat Widya dan Wahyu bergantian. Kalau boleh tahu, masnya sama mbaknya KKN di mana? Wahyu menceritakan semuanya, termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. Loh, berarti sebentar lagi Anda akan lewat di hutan. Iya, Pak. Lolo haladala, sudah jam segini, Mas. Apa gak bisa besok saja, Mas? Cari saja penginapan. Soalnya jam segini sudah jarang ada yang lewat, kata si bapak. Tidak, Pak, saya lanjut saja, kata Wahyu. Gini, Mas, bisa saya minta waktunya sebentar? Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. Nggih, Pak, kata Wahyu.
Widya yang sedari tadi memilih diam, hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke alas. Begini mas, nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalanan hutannya, jalan saja ya terus, gak usah berhenti, apalagi mengurusi hal apapun. Sampai sini paham ya mas? Jangan lupa doanya yang banyak. Yang paling penting, jika kalian dengar suara tanpa wujud, tetap lanjut saja. Jika sampai kalian dibikin celaka, lalu kalian masih bisa melanjutkan, lanjutkan saja. Jangan pernah berhenti di sana. Yang penting tidak usah diperdulikan. Kalian percaya saja, doanya juga utamakan. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang, bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Saya doakan kalian selamat sampai tujuan, tepat ketika langit sudah kemerahan. Mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang, Widya mulai merasakan angin dingin melewatinya begitu saja. Tidak pernah disangka jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan, karena benar saja tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini, sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka. Dan benar saja, motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu kala adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan, manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Jalan saja dulu, biar aku bisa tetap memantau kamu, kata Wahyu. Sudah tidak tahan mendengar berapa kali kata goblok keluar dari mulut Widya. Sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini, sembari mencoba menstarter motor. Entah berapa lama mereka berjalan dan masih belum ditemui satupun pengendara yang dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat, sampai langkah kakinya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Pasti. Kalau sampai kamu kesurupan, benar-benar keterlaluan kamu.
Apa gak bisa lihat kondisiku? Dari tadi sudah capek dorong motor. Yuk, dengar tidak? Ada suara hajatan. Bukan mau mengatakan Widya sinting, tapi Wahyu juga mendengarnya. Dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wid, inget gak kata penjual cilok? Jangan berhenti, walau ada apapun, kita lanjut saja. Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu, dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan, sampai dilihatnya terdapat janur kuning melengkung. Di sana Widya melihatnya. Sebuah pesta tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya, seperti sebuah area perkampungan. Di sana lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama, seperti termenung, memastikan bahwa yang mereka lihat manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya, tiba-tiba tepat di samping mereka. Ada apa, nak? Suaranya halus sekali, sangat halus. Motornya mogok. Wahyu dan Widya hanya mengangguk pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda menepi dari jalan raya. Tidak lupa, si orang tua mempersilakan Wahyu dan Widya istirahat sebentar, sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. Aku tidak tahu ada kampung di sini. Widya hanya diam saja, matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab. Dari jauh tiba-tiba tercium aroma melati, aroma yang familiar bagi Widya. Diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik, tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. Cantik sekali, anjir, kata Wahyu bingung. Apakah hanya perasaan saja? Mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa si penari. Sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar melahap habis semua dari lempar
sampai apem di hadapannya, sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa, si bapak memberi bingkisan, menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi. Membungkusnya dengan koran, Widya menerimanya, mengucap terima kasih, lalu lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka, namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya, sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu demi apapun. Sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun motor Wahyu benar-benar mereka betulkan, dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting di jalan setapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor, sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak. Mereka khawatir berdiri menunggu di teras rumah. "Dari mana sih? Kok lama sekali?" kata Ayu. "Dari kota, belanja keperluan kita." Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa. Kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tidak lagi mau membicarakan itu. Sekarang dia sedikit menjauhi Widya, dan ia merasakan itu sangat terasa. Di suasana tegang itu, hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. "Sudahlah, kok canggung gini?" Bima menggandeng Widya, menyuruhnya masuk rumah. "Kamu pasti capek kan?" Tidak beberapa lama, Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah. Tanpa membuang-buang waktu, alih-alih ia istirahat, Wahyu dengan suara menggebu-gebu
bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan atas insiden motor sampai dibantu orang kampung. Tidak lupa ia bercerita tentang penari yang ia temui. Kecantikannya ia ceritakan semua. Bukan sambutan yang Wahyu dapat, tapi tatapan kebingunganlah yang pertama Wahyu lihat. Tidak ada desa lagi di sini, kata Bima. Wahyu yang mendengar itu tidak terima. Tahu dari mana kamu? Aku sudah sering ke kota Yu. Prokerku berhubungan sama program hasil alam. Jadi sering ikut ke kota sama orang sini. Sampai sekarang aku belum nemuin satu lagi kampung di dekat sini. Bicara apa? Nipu, kata Wahyu geram. Mas, kata Nur. Mas, memang gak ada lagi desa di sini. Kan sudah pernah dibahas dulu. Kalian kalau gak percaya, tak kasih bukti kalau ada desa lain di sekitar sini. Widya yang sedari tadi diam, tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. Tanya sama Widya kalau tidak percaya. Widya masih diam lama, sementara yang lain menunggu Widya berbicara. Hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang ia cicipi. Rasanya sama persis. Karena tidak sabar, Wahyu membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temui, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu, semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu. Namun bila mengingat bagaimana kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya. Widya hanya mengulang kalimat Mbah Buyut, jangan menolak pemberian tuan rumah. Sejatinya Wahyu dan Widya sudah benar. Meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru
Penolakan seperti itu akan mendatangkan bencana bagi mereka. Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal, ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Malam itu, Widya baru selesai melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap gulita, Widya menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah, entah mencicil laporan proker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu Petromax yang seharusnya menyala di depan rumah mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam, dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. Sudah biasa, batin Widya memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun, tempo hari mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah membuat Widya kadang tidak tenang. Dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja, apa yang Widya alami, apakah juga mereka alami? Hanya saja mereka menutupi dan lebih memilih diam. Kini Widya sudah ada di depan pintu, mengetuknya, mengucap salam, dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah, tempat biasa Ayu ada di sana, menulis laporan. Sayangnya tidak ada Ayu di sana, hanya ruangan kosong. Di teras rumah pun sama, seharusnya Wahyu dan Anto ada di sana, sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini, ditemani asap rokok dari mulut mereka, atau suara Nur yang sedang mengaji, dan Bima yang entah apa yang ia lakukan. Selamat tinggal di rumah ini, hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang, sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga? Entahlah. Widya bersiap masuk ke kamar saat sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul. Perasaan seolah ada yang mengawasi entah dari mana, dan menimbulkan rasa berdebar di dada ketika suara tawa ringkih terdengar dari pawon rumah. Saat itulah Widya yakin sesuatu ada di sana, sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menyibak tirai, ia melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu. Matanya menatap lurus tempat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukena putihnya, seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenanya. Hanya saja
kenapa ia duduk diam seperti itu. "Nur, ngapain?" kata Widya. Nur masih diam, matanya seperti mata orang yang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk itu. Seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik mendekatinya. Widya menggoyang badannya, namun Nur tidak bergeming. Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. "Anak cantik," hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suaranya itu bukan suara Nur. Suaranya menyerupai wanita uzur, melengking, membentuk bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkam sangat kuat. "Betah tinggal di sini." Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkannya pada neneknya sendiri, benar-benar melengking. "Gimana anak cantik? Sudah kenal sama penunggu di sini?" Widya mulai menangis. Lo, anak cantik, gak boleh menangis." Matanya masih melotot, pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku jari Nur. "Anak ganteng itu saja sudah kenal sama dia." "Nur," ucap Widya, sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. "Sadar Nur, sadar." Nur tertawa semakin kencang. Tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam, takut. "Kamu gak ngerti siapa aku. Kamu pikir kalau tidak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucuku. Aku yang selama ini sudah menjaganya tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Mengerti?" "Mencelakai bagaimana? Anak cantik, satu dari temanmu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semuanya akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka. Jika dibiarkan, semuanya akan kena batunya di desa ini." Setelah mengatakan itu, Nur teriak keras sekali, lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur. Mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok, kalau sudah menikmati sholatnya, biasanya sampai ketiduran. Entah apa yang Widya pikirkan, sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang Nur paling tidak sukai. Sejak kapan bisa lihat begituan? Awalnya Nur salah tingkah, tidak mau cerita, sampai ketika Widya menungguinya. Nur mengatakannya sejak mondok ia bisa melihatnya,
karena memang harus. Goib itu ada, kata Nur. Sebenarnya tiap orang ada yang jaga, jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma mengikuti, ada yang cuma numpang lewat. Kamu ada yang jaga? Tanya Widya. Katanya ada, ucap Nur. Suaranya pelan seperti tidak mau menjawab. Kok katanya? Aku belum pernah melihatnya langsung. Aku dikasih tahu temanku sebelum keluar dari pondok. Katanya wujudnya menyerupai nenekku. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun, Widya lebih memikirkan hal lain. 23 hari sudah dilalui. Setiap hari, perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu, warga yang membantu prokernya mulai tidak datang. Kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah satu hari Widya mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersikeras itu mitos, tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut warga. Namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Widya selalu mengulangi kalimat itu, sinden kembar, membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi proker adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal, namun seperti ada yang ganjil. Malam itu, Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam, sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga, Widya ingat yang dikatakan Wahyu. Setiap malam, Bima pergi keluar rumah. Entah apa yang dilakukannya. Widya sengaja begadang hanya untuk memastikan. Dan ternyata benar, malam itu Bima pergi keluar rumah. Widya masuk ke kamar Bima, dan di sana ada Wahyu sama Anto. Yang pertama Widya lakukan, membangunkan Wahyu. Meski enggan, Widya terus memaksanya.
Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Wahyu hanya menatap Widya keheranan. "Aku kan sudah pernah bilang, Jir." "Lah iya, makanya ayo kita ikuti kemana anak itu." "Buat apa? Palingan dia ke rumah Pak Prabu memperbaiki tong sampahnya yang dari bambu." "Ya sudah, terserah." Widya keluar dari kamar itu. Kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius, sama kayak Nur, karena mereka memang sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering cerita kalau kadang dia memergoki Bima onani di dalam kamar, dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu, ada suara perempuan. Widya tidak terima Bima dikatain itu oleh Anton. Widya pun bertanya dari mana dia tahu Bima onani. "Kamu pikir saya gak tahu bagaimana cowok onani?" Widya masih diam mendengarkan penjelasan Anton. Yang jadi masalahnya itu bukan Bima onani. Semua cowok pasti pernah. Aku gak munafik. Masalahnya ada suara perempuannya. Ketika ku tunggu siapa perempuan itu, kukira itu kamu, kalau gak Ayu atau Nur. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar sama dia. "Terus?" tanya Widya. "Suara siapa dong yang ku dengar waktu itu?" "Masalahnya aku sudah sering dan selalu dengar suara itu." Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah, dan malam itu ia melihat Bima berjalan jauh ke timur, arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Tipak Talas.